Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita kembali ke semula, yaitu mengenai untuk mengisi zikir-zikir kita, terutama menyangkut alhamdulillah. Bagaimana Quran mengajarkan kita isi dari alhamdulillah itu penuh dengan muatan. Mari kita lanjutkan yang ketujuh, ya. Tapi sebelum itu kita mereview saja. Jangan lupa, satu, alhamdulillah dalam hubungan surah Al-Kahfi ayat 1, ya, di mana alhamdulillah itu kita bersyukur dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan isinya itu, isi Al-Quran itu lurus. Mari kita bersyukur. Tentu tidak begitu saja. Dengan syukur tersebut kita mendalami bagaimana peran Nabi Muhammad SAW, bagaimana Quran berperan pada kehidupan kita. Itu nanti bisa lebih lanjut lagi, ya. Kedua, alhamdulillah berkenaan dengan surah Al-An'am ayat 44. Alhamdulillah sampai saat ini kita bersyukur kita tidak mengalami apa yang disebut dengan istidraj, ya. Istidraj itu ada dua macam. Istidraj yang menyangkut pribadi kita, ya, dan istidraj yang menyangkut rezim atau yang berkuasa akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berangsur-angsur dan tidak dipahami dari arah yang mana, gitu, ya. Kita alhamdulillah tidak mengalami istidraj sampai saat ini. Kemudian janji Allah dalam surah Az-Zumar ayat 74, bahwa Allah itu janji, kita mengucapkan alhamdulillah nanti di surga nanti, bahwa Allah itu memenuhi janjinya, ya. Maka kita mengucapkan alhamdulillah untuk itu, karena janji itu kita ucapkan nanti di surga. Berarti sekarang kita perlu kenal dengan janji-janji Allah di dalam dunia ini, supaya tahu Allah tuh pernah janji gini dengan syarat begini. Nah, untuk kita monitor di dalam perjalanan hidup kita, bahwa Allah tuh berjanji. Misalnya kalau yang beramal saleh, beriman, dijanjikan akan ditambah, ya, akan diberi petunjuk, gitu. Itu dalam surah Yunus ayat nomor 9, ya, kalau nggak salah nomor 9. Kemudian bagaimana Allah berjanji kepada orang yang beramal dan beriman untuk ditanamkan di dalam hatinya rasa kasih sayang. Kasih sayang dalam arti kasih sayang dalam kedudukan dia sebagai saudara muslim, ya. Bagaimana tumbuh kasih sayang seperti itu janji Allah itu. Maka kita harus monitor untuk seolah-olah menaikkan kelas kita, ya. Janji Allah itu selalu menaikkan kelas kita. Janji sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mencipta,
yang mendidik kita, yang mengatur kita, yang memberi rezeki kita. Okay. Kemudian yang keempat, dalam surah Az-Zumar 75, bahwa Allah itu akan menyelesaikan segala perselisihan kita di dunia ini. Jadi sepanjang normal situasinya, maka segala perselisihan di dunia ini harus kita waspadai supaya kita pada posisi yang dimenangkan Allah nanti, ya. Maka betul-betul kita harus belajar, kita teliti dan sebagainya. Dicontohkan, diberikan contoh orang yang disukai Allah itu adalah orang yang mau belajar, mau meneliti, mau segala macam, ya. Sehingga pilihan dia dalam banyak hal dalam kehidupan dunia ini dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang benar, yang hak. Harus begitu cara membaca Al-Qur'an itu, ya. Kemudian yang kelima berkenaan dengan surah Al-An'am ayat 93 dan surah Fussilat 53, bahwa Allah itu menyuruh Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Dia akan menunjukkan, akan memperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah di dunia ini. Seperti saat ini kita mengalami, betul-betul menyaksikan Allah itu memperlihatkan kebesarannya dengan COVID-19. Seluruh dunia, seluruh orang, baik orang itu pejabat tinggi, orang biasa, orang merhata, orang miskin, semuanya bergetar hatinya di seluruh dunia ini, yang melumpuhkan perekonomian dunia ini. Hanya kecil, penyakit kecil, ya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 tadi yang kita lalui dalam 5 malam, inilah subuh, kalau 5 subuh, ya, mengenai supaya Nabi Muhammad SAW mengatakan alhamdulillah dan salam kepada hamba-hambanya yang dipilih. Maka kita mengajukan suatu pertanyaan kritis terhadap Al-Quran. Apa kita ini termasuk yang dipilih? Persoalannya, kalau kita tidak termasuk yang dipilih, maka akan menjadi kerugian yang besar. Oleh sebab itu, yang kita kejar adalah persyaratan apa yang dipilih, ya. Persyaratan apa yang dipilih itu yang kita bisa, kalau kita mau tahu kita dipilih atau tidak, wallahu alam, ya. Tapi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pernyataan Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah wassalam. Satu, sudah dikebongkar, ya. Al-Quran itu kadang-kadang kita nggak paham. Sebenarnya Al-Quran itu membongkar rahasia, memberitahu rahasia. Satu, orangnya itu harus bertauhid, mantap. Bukan sekadar bertauhid, mantap, ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 59, di bawahnya itu ada beberapa ayat yang kita kemarin bacakan. Kemudian tadi surah An-Naml, ya, An-Naml ayat 7 ayat 59. Kemudian ayat Al-An'am nomor 54, yaitu Nabi mengatakan Qul assalamualaikum, ya. Jadi satu ayat itu membongkar dua hal. Jadi nanti kalau kita lanjutkan, insya Allah kita lanjutkan, ya, kapan-kapan. Maka
persoalan alhamdulillah nomor 6 itu akan menuju akhirnya qalbun salim. Qalbun salim itu adalah setiap orang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia membawa qalbun salim. Mari kita dalami nanti ya. Sekarang kita nomor 7 ya. Nomor 7 ini yang sering dibaca oleh kakek-kakek kita dulu ya. Dalam doa itu da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ya. Surah Yunus 10. Ini merupakan doa dan salam yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti ini ketika baru masuk ke surga. Ibarat kita melalui pintu kita masuk surga, dakwahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini selalu dibaca. Kalau dulu orang-orang tua kita sering baca doa 2 kali ya, doa yang panjang dan doa penutup. Selalu itu da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka di dalamnya, maksudnya di dalam surga, mengucapkan subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan wa tahiyyatuhum biha salam, dan salam penghormatan mereka salam, dan mereka menutup doa alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Mudah-mudahan kita termasuk Nabi kalau berdoa, kalau ketemu yang ini, Allahumma ja'alni minhum ya. Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang itu. Jadi kalau dia baca Quran, dengan dengar Quran, ada berita gembira. Ini berita gembira ya bagi orang-orang yang kepingin masuk surga. Mengapa sebetulnya? Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama di dunia ini. Gitu. Ini yang berdimensi akhirat kan. Untuk jadi pelajaran kita, mari kita buka ayat-ayat sebelumnya yang saya sudah beritahu ya, bahwa untuk melihat substansi ayat itu di mana letaknya, maka baca ayat-ayat sekitarnya ya. Mudah-mudahan terbuka, kadang-kadang juga sulit untuk membukanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nomor 7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Kata kunci ini. Yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Liqa'ana ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, waradul bil hayatid dunya, serta merasa tentram dengan kehidupannya, mereka itulah yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini bahayanya ya.
Jadi mengapa liko, ya, yarjuna liko, mengharapkan pertemuan dengan Allah itu penting. Artinya kalau memang kita yakin bahwa nanti akan bertemu dengan Allah, maka di dalam pertemuan itu merupakan saat kita memberikan pertanggungjawaban. Nah, di dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, sesungguhnya aku ini seperti manusia seperti kalian, ya kan? Manusia seperti kalian. Yuhi, cuman bedanya diberi wahyu gitu. Ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhan kalian itu adalah satu. Nah, itu misi, seluruh misi-misi Nabi Muhammad itu ilahukum ilahu wahid, mengesahkan Allah. Nah, sekarang faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, ya, tidak ada cara lain, falyamal amalan shalihah, melaksanakan amal-amal soleh yang sempurna, yang terbaik. Jadi bukan amal-amal sembarangan. Kalau an itu artinya sempurna, ya. Falyamal amalan sholihan. Jadi amal-amal yang baik, yang kesolehannya tinggi gitu. Saya sudah sampaikan paling tidak 2 amal-amal yang tinggi itu 2. Yaitu pertama tingkat keikhlasan, ya kan? Kedua, ilmu yang semakin dalam. Seperti saya ungkapkan, berzikir itu ada tingkatannya. Ada 7 tingkat berzikir itu. Yang paling rendah, yang nomor 1, berzikir berarti ingat, bisa menyebut, bisa di dalam hati segala hal yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal, ya, segala hal yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dibarengi ilmunya. Misalnya kalau kita mengucapkan zikir Alhamdulillah, 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 itu harus dibarengi dengan ilmunya. Itu. Kalau kita istighfar astagfirullah, astagfirullah, harus dibarengi dengan ilmunya. Astagfirullah. Itu minimal. Baru tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, ya. Nah, artinya berilmu itu harus terus meningkatkan, beramal dengan ilmu itu. Karena sebetulnya kita minta terus itu. Di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca mungkin sudah ratusan ribu kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya sudah jelaskan kan, ada 4 pengertian minta jalan lurus itu, ada 4 pengertian. Salah satu yang bersifat filsafat, ya, yaitu kita minta ilmu
di mana ilmu itu yang diamalkan. Ya, semakin tinggi ilmu, semakin tinggi amalnya, ya, kualitasnya. Itu kita minta. Bayangin dalam hidup kita selama ini, kalau 17 kali ya kita wajib saja, itu 5.600 dalam 1 tahun. Kalau 10 tahun 56.000 itu kalau wajib, ya. Jadi kedua, fal ya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mensekutukan Allah di dalam ibadahnya, ya. Jadi apapun yang kita lakukan ibadah itu jangan ada sedikit pun, katakanlah harus penuh 100% karena Allah semata-mata, ya. Saya kira itu saja dulu ya sebagai pembuka. Jadi ada 4 ya. Kita buka satu saja. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya pertemuan dengan kami. Mengapa kita bertemu? Kita beriman bahwa akhirnya kita bertemu dengan Allah. Syaratnya tadi 2. Fal ya'mal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Nah, itu syaratnya. Jadi kita kalau ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan kualitas kita, ya. Kita tingkatkan ilmu kita. Nanti yang nomor 2, ya. Saya kira cukup dulu, yaitu yang nomor 7 adalah seperti orang biasa memanfaatkan ini. Mungkin orang dulu tuh rindu, nenek-nenek kita tuh rindu terhadap masuk surga itu. Jadi bacaan di surga itu didawamkannya. Dawam biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau orang dulu baca doa pertama, terus dia tuh baca doa penutup, da'wam biha subhanakallahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalam surga, subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Tuhan kami, wa tahiyyatuhum biha salam, dan salam penghormatan mereka, wa tahiyyatuhum biha salam, salam kehormatan mereka, salam sejahtera, dan penutup doa wa akhiru da'wahum, penutup doa alhamdulillahirabbil alamin, ya. Saya kira cukup dulu pembuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.